Nah, ini bukan merupakan saat-saat yang terakhir bagi Yesus sebenarnya bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itulah Yesus sebenarnya sedang mengajarkan kasih dan memberikan dirinya untuk melayani. Tapi memang yang menarik, pengajaran itu bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Kalau kita lihat dalam perikop ini, sesudah makan, sang guru atau Yesus ya, memakai perlengkapan pelayan, lalu ini menarik nih, membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya ini merupakan satu hal yang tidak lumrah. Kenapa? Karena biasanya hal yang dilakukan Yesus ini merupakan hal yang dilakukan oleh para pelayan pada umumnya di zaman Yesus. Nah, murid-murid Yesus itu pada waktu itu juga mereka memang tengah sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dengan isi perdebatan yang mereka sedang lakukan ini, mana mungkin ada orang yang mau merendahkan diri untuk membasuh kaki satu dengan yang lain. Tapi menarik ini, justru dilakukan oleh Yesus sendiri. Dan yang uniknya, murid-murid hanya berdiam saja. Hanya berdiam saja. Berbeda dengan Petrus memang, yang tidak bisa menerima apa yang sedang dilakukan oleh gurunya. Namun perhatikan, usai mendengar penjelasan Yesus, justru Petrus mengatakan, kenapa nggak sekalian aja dibasuh seluruh tubuhnya? Nah, apa yang dilakukan Yesus sebenarnya sedang mengajarkan bahwa ia telah mengambil peranan yang sangat rendah dalam tanda kutip untuk melayani murid-muridnya. Sebenarnya ini adalah ekspresi yang dilakukan Yesus supaya murid-muridnya sendiri pun mau melayani dan menempatkan kepentingan orang lain di atas prestise murid-murid ini sendiri. Perhatikan ketika mereka berdebat siapa yang paling yang paling layak ya untuk melayani, istilahnya siapa yang paling terbesar di antara mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila dunia bertanya seberapa banyak pelayanan kita, maka murid-murid Yesus seharusnya mereka akan bertanya berapa banyak yang kau layani. Sebab itu sebenarnya murid-murid Yesus seharusnya mereka berpikir bahwa melayani itu merupakan satu tindakan yang walaupun bersifat rendah, tapi guru menginginkan mereka untuk melakukan ini, untuk supaya mereka saling memiliki kerendahan hati untuk melayani. Banyak orang yang melayani merasa dirinya paling tinggi, paling bos. Tapi guru atau Yesus sedang memberikan contoh dan teladan untuk melayani, bahkan merendahkan dirinya untuk melayani murid-murid Yesus. Di dunia ini memang banyak yang mengaku sebagai murid-murid Kristus dalam tanda kutip, dipenuhi dengan semangat kompetisi. Sehingga yang terjadi adalah saling mengkritik mungkin ya, dan ingin memperlihatkan siapa yang terbaik dan siapa yang terbesar. Ini sama seperti yang murid-murid sampaikan siapa yang terbesar. Akibatnya pengetahuan itu bertambah, tetapi kasih itu semakin kurang. Nah, dalam situasi seperti ini, melayani itu akan dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan diri, harga diri. Tapi Yesus berkata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Jadi sebenarnya kalau kita tahu dengan kita melayani satu dengan lain, merendahkan diri, maka kita akan berbahagia di dalam Tuhan. Dan inilah yang Yesus mau, bahwa murid-murid Yesus, bukan secara lokal saja, tetapi secara universal. Kita juga, ketika kita melayani sesama kita dengan penuh kerendahan hati, maka berbahagialah kita. Dan di perikop selanjutnya, Yesus memperingatkan Yudas. Ini menarik. Kalau kita perhatikan dengan seksama,
di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-20, dan di ayat yang ke-21, 3 kali dalam pasal ini Yesus menggunakan frasa sesungguh-sungguhnya. Ya, sesungguh-sungguhnya. Dan memang tindakan ini mengejutkan para murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa di antara mereka akan ada yang mengkhianati Yesus. Meskipun Yesus dikhianati, nanti diserahkan, di ayat yang ke-21, ia memang tidak menjadi korban yang pasif. Pada akhirnya, sebenarnya bukan musuh-musuhnya yang membunuh Yesus, tetapi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ini kalau kita baca di ayat yang 19. Ayat 19 dan Yohanes pasal ke-19, nanti ayat ke-30 kalau kita lihat. Nah, kita lihat kalau kita baca di dua pasal yang lalu terhadap kematian Lazarus, ia menunjukkan kemarahannya terhadap pengkhianatan yang akan membuatnya mati. Bahkan Yesus juga menunjukkan kesedihan yang dalam. Nah, keduanya ini menunjukkan kasihnya yang sangat dalam, dan pertama kepada manusia, ya, kedua kepada Allah. Nah, di dalam kasih kepada Allah itu sebenarnya tercakup kasihnya yang tanpa syarat kepada murid-muridnya, termasuk Yudas. Jadi sebenarnya ini peringatan Yesus kepada Yudas. Dan kasih yang Tuhan tunjukkan ini sebenarnya kesedihan yang dalam. Karena kenapa? Secara pribadi Yudas menolak dan mengkhianati siapa? Mengkhianati Yesus. Pada waktu itu muridnya bertanya-tanya, siapa yang melakukan hal sekeji itu? Nah, ini menarik nih. Ada seorang murid yang dikasihi Yesus, sebenarnya Yohanes. Semua dikasih, sebenarnya semua muridnya dikasih oleh Tuhan. Ya. Tapi memang Alkitab menyatakan bahwa ada seorang murid yang sangat dikasih Yesus. Dia bersandar di bahu, ya. Lalu Petrus bilang, tolong tanya, siapa yang dimaksudkan Yesus? Dan Yesus sebenarnya menunjukkan hal tersebut dengan memberikan roti kepada Yudas Iskariot sesudah mencelupkan ke dalam mangkuk yang berisi anggur. Sebenarnya kalau murid-murid ngeh dalam tanda kutip, dia mengerti, udah tahu sebenarnya, harusnya, tapi murid-murid nggak mengerti. Sebenarnya kalau saya mau sampaikan, perhatikan ini. Ketika peristiwa itu terjadi, perhatikan frase ini, setan memasuki Yudas Iskariot. Mungkin kita bertanya, kenapa cuma Yudas doang yang masuk? Kenapa nggak murid-murid yang lain? Ingat, rencana ini Yudas sudah lakukan bahkan sebelum Yesus, saat-saat terakhir, di soto yang paling atas, ya, Yesus melayani murid-murid Yesus. Jadi sebelum peristiwa ini sebenarnya Yudas punya rencana. Dan perhatikan, setan memasuki Yudas Iskariot. Sebenarnya tindakan Yesus ini bagaikan pedang bermata dua. Kenapa? Di satu sisi, tindakan Yesus ini sungguh-sungguh sebenarnya mencurahkan seluruh kasihnya kepada Yudas dan berusaha sebenarnya untuk menarik Yudas kembali. Tetapi di sisi lain, tindakan itu merupakan satu kesempatan sebenarnya bagi Yudas untuk memutuskan apa yang dia pilih. Nah, ini dia. Diberikan kesempatan kepada Yudas, mana yang akan dia pilih? Apakah tetap mengasihi Yesus atau berusaha untuk menolak, bahkan untuk mengkhianati Yesus? Karena bila mana Yudas tidak memilih Yesus, maka tindakan cinta ini akan merupakan tindakan permulaan penghakiman dan juga penghukuman bagi Yudas sendiri. Memang sayang sekali. Akhirnya Yudas memilih siapa? Menuruti keinginan setan. Yudas Iskariot yang dicintai Yesus ini menerima roti itu, tetapi menepis cinta Yesus. Perhatikan frase ketika lakukan apa yang kau lakukan. Sebenarnya perintah Yesus, sebenarnya Yudas segera melakukan apa yang dia dikerjakan, memperlihatkan bahwa semakin kejahatan itu menggalang kekuatan untuk melawan siapa? Untuk melawan Kristus. Semakin penggenapan ini, rencana Allah ini
disalib sedang mendekati kenyataan. Dan Yudas segera menuju kehidupan gelap tanpa cinta. Ia makin menjauh dari sang sumber terang dan hidup itu. Ini luar biasa. Dan Yudas memilih untuk mengkhianati Yesus. Ini sebenarnya jadi perenungan kita. Apakah kasih Tuhan itu merupakan pertimbangan utama dalam setiap pilihan kita? Dalam kehidupan kita banyak pilihan ya. Apakah kita melakukan yang baik untuk Tuhan atau tidak? Hidup ini pilihan. Tapi biarlah kasih Tuhan ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap pilihan hidup kita. Dan selanjutnya dalam perikop selanjutnya tentang perintah yang baru. Nah, sampai pembahasan ini, sebenarnya pemikiran murid-murid Yesus ini masih belum mengerti, bahkan mereka belum terbuka tentang kematian Yesus di kayu salib. Karena kenapa? Kematian itu identik dengan perpisahan. Bahkan kematian juga menyatakan adanya jarak yang tak terseberangi, yang tak mungkin dijangkau oleh siapa? Oleh manusia. Itu sebabnya murid-murid Yesus itu mereka tidak lagi mengerti apa maksud Yesus. Bahkan ini sungguh membingungkan bagi para murid-muridnya. Bahkan apa yang ditanya oleh Petrus, kalau kita lihat di ayat 36 sampai 38. Sebenarnya pertanyaan ini wajar. Sebab kenapa murid-murid itu selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Saat Yesus mengajar, murid-murid pun ada di sana. Dan ini kembali pernyataan Yesus menyatakan kepergiannya kepada murid-murid yang ini menandakan bahwa ada hal yang penting. Dan nanti kelak, karena Yesus, Petrus pun, dan bahkan semua murid-muridnya itu akan memikul salib ketika mereka masing-masing mengikuti siapa? Mengikuti Yesus kelak nantinya. Dan kita mengerti sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang kematiannya di kayu salib. Kematian yang justru yang akan menampakkan kemuliaan Allah kepada dirinya dan saling mempermuliakan di antara Allah Bapa dan Yesus. Dan kalau disebutkan perintah yang baru, sebenarnya ini bukan perintah yang baru. Dalam perjanjian lama pun Yesus Allah sudah memberikan bahwa kita harus saling mengasihi. Kenapa disebutkan perintah yang baru? Kenapa disebut perintah yang baru? Karena sesungguhnya tuntutan perintah ini sebenarnya telah dipenuhi dan digenapi oleh Yesus sendiri. Perhatikan ini. Karena Yesus sendirilah yang dapat memenuhi segala tuntutan perintah ini di dalam dirinya. Karena manusia nggak sanggup untuk melakukan perintah kasih ini. Nah, sekarang tuntutan perintah kasih ini telah dipenuhi dan digenapi dalam diri Yesus, dan Tuhan Allah mempermuliakan diri. Dan kemuliaan ini terjadi pada saat di mana Yesus telah berkorban, menderita, bahkan mati di mana? Di kayu salib. Dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, duduk di tahta kanan Allah Bapa. Maka disebut perintah yang baru untuk bisa saling mengasihi. Dan Yesus sampaikan ini kepada murid-muridnya. Dan dasar salib adalah kasih bagi siapa? Bagi umat-umat Tuhan. Tanpa kasih Allah, maka salib itu tidak ada. Jadi kita perlu belajar dan mengalami sendiri kasih Allah sebelum Tuhan dapat memakai kita menjadi alat anugerahnya untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Sama seperti Yesus telah memberikan nyawanya untuk mengasihi manusia, demikian pula juga kita sebenarnya harus rela memberikan waktu, tenaga kita, daya kita, upaya kita sebagai wujud kasih kita kepada siapa? Kepada orang lain. Dan kembali dalam perikop selanjutnya, Yesus memperingatkan Petrus. Sebenarnya ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi, ini mengganggu pikiran Petrus.
Dan lihat di ayat ke-37 bahwa Petrus bersiap sedia mati bagi Yesus. Mungkin kita akan bertanya motifnya Petrus ini apa? Karena sebenarnya Petrus ingin pergi kemanapun Yesus pergi. Ini Petrus kemanapun Yesus pergi, pasti Petrus ada di sisi ini, kerinduan Petrus. Ini sebagai wujud daripada kasihnya kepada Yesus. Sebenarnya bukan saja Yesus menjawab pertanyaan tersebut, malah Yesus meyakinkan, menyatakan kepada Petrus bahwa Petrus tidak dapat pergi bersamanya. Bukan masalah tidak bisa atau tidak boleh, dan bukan saja karena Tuhan melarangnya, tidak. Petrus tidak bisa pergi ke tempat Yesus pergi, terutama disebabkan oleh ketidaksiapan Petrus sendiri. Itu sebab. Yesus sudah tahu bahwa sebaliknya dari setia sampai mati mengikuti Yesus ini Petrus ini. Walaupun kelak Petrus nanti akan menyangkal dia. Tapi ini yang luar biasa. Apa yang dialami oleh Petrus. Ketidakmampuan mewujudkan kasih kepada Tuhan Yesus ini terjadi memang hanya sementara saja. Tapi nanti kita lihat kisah selanjutnya dari Petrus sendiri. Petrus menjadi salah satu orang yang menjadi juru kabar Tuhan yang sangat luar biasa dalam pekerjaan. Dan inilah perbedaan antara Yudas dan Petrus. Yudas walaupun mengkhianati Yesus, dia menolak kasihnya dan berakhir bunuh diri. Petrus, walaupun dia menyangkal Yesus, hanya dia bertobat, berbalik, dan menjadi alat Tuhan. Lihat dua perbedaan ini. Walaupun kita lihat dari perikop ini, Yesus memperingatkan Petrus. Petrus memang ketika melihat apa yang disampaikan Yesus, perhatikan, Petrus bukannya menerima, tapi dia menonjolkan kekuatan kemauannya sendiri. Ini yang saya mau sampaikan. Petrus memang menegaskan kasih yang berasal dari mulutnya sendiri, tapi ini sebenarnya merupakan kekuatan kemauannya sendiri, bukan berasal dari dalam hatinya. Kasih yang sedemikian meski dalam batasan tertentu, mungkin dalam tanda kutip baik, tapi ini tidak cukup untuk mengikut Yesus. Ini andaikan Petrus tidak menyangkal Yesus, lalu mati bagi Yesus seperti yang diucapkan pada waktu itu tidak berasal dari kasih ilahi, tetapi melainkan lahir dari kemauannya sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya sendiri mampu menjadi murid yang terbaik. Ini lihat ini. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Petrus dan murid-murid yang lain sebenarnya sedang mencampur adukan antara motif kemuridan itu sendiri dengan keinginan masing-masing. Mereka mau ingin jadi yang terbesar. Sebenarnya ketaatan dan ketergantungan kepada Tuhan inilah yang hal menjadi utama. Tapi murid-murid mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Dan di saat ini, sebenarnya Yesus sedang memperingatkan Petrus. Petrus, engkau jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi harus bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini, dari pembahasan Yohanes pasal yang ke-13 ini mengingatkan kita kembali bahwa manusia bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Tapi di saat yang sama, Yesus sedang menilik hati kita, motif kita. Apakah kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Memang betul kita melayani Tuhan. Tapi biarlah melayani oleh karena ketergantungan kita kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita sanggup. Bukan. Dan biarlah motivasi kita benar untuk melihat Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan karena ada embel-embel yang baik. Hari ini kita belajar dari murid-murid Yesus. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.